sama aku teman-teman. Kalian lihat aku lagi ya by the way. Oke, jangan bosan-bosan. Dan sebelum kalian melanjutkan video ini, wayahna ya mah untuk subscribe channel Mino ya, biar Mino tuh makin semangat gitu loh untuk sharing ke kalian gitu ya. Apa sih gratis gitu loh, cuma subscribe doang. Oke, thank you. Jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian nih, gimana sih kalau misalnya kita mau ngadain ujian gitu. Biasanya nih kalau di lembaga les gitu kan, kalau di aku nih sebulan kita belajar, nanti di akhir bulannya itu ada ujian. Gimana gitu loh, biar anak-anak itu walaupun dalam keadaan ujian tetap tertarik untuk masuk, bahkan kayak pengennya ujian terus gitu, karena ujian itu asik gitu. Aku mau kasih tahu kalian bocorannya ya, maksudnya pengalaman aku gimana ngadain ujian di Minomi Course ini. Oke, stay tune ya. Yang pertama yaitu ya, namanya kita mau melakukan sesuatu apapun itu kita harus berdoa dong, otomatis, apalagi ujian gitu kan. Kita ya jangan lupa lah untuk memulainya dengan berdoa. Nah, itu yang pertama banget. Terserah untuk masalah doa, misalnya kayak gimana itu tergantung dengan lembaga masing-masing ya. Maksudnya kan karena di Minomi Course ini rata-rata beragama Islam gitu kan, jadi doanya kita setarakan gitu, disamain aja. Yang kedua adalah sapa mereka gitu. Udah selesai doa nih, sapa. Gimana sih dengan sapaan kalian kalau misalnya mau mulai belajar? Kayak contohnya are you ready gitu. Yes, I'm ready. Terus juga review pelajaran-pelajaran yang akan diujiankan. Jadi di review dulu di awal gitu, biar mereka itu kayak pemanasan lagi gitu. And then what's your name? My name is Lena. What's your name? My name is Lena. Where are you come from? I'm from Kampung Jawa. Oke, gitu ya. Bahkan bukan pemanasan, mungkin pendinginan, karena di rumah mereka udah ngapal. Di sini ya aku review lagi. Sebenarnya itu makin bikin mereka lebih pede untuk melaksanakan ujian. Makanya di review ditanyakan lagi setelah melaksanakan doa bersama itu. Adik-adik ayo coba sekarang kan ujian ini ya gitu. Ujiannya materi ini, coba misalnya dulu ya bareng-bareng kayak gitu loh. Oke, lanjut yang ketiga. Itu aku biasanya sebelum ngadain ujian aku adain dulu games gitu, biar mereka nggak terlalu ngerasa sangat deg-degan gitu. Jadi kita buat relax dulu, aku adain dulu games. Nah, ini kebetulan aku contohin games yang pernah aku adain ketika anak-anak ujian itu. Jadi namanya animals games ya. Nah, jadi kayak hewannya apa, ukurannya seperti apa gitu. Gamesnya seperti ini. Big. And Small. kayaknya ada yang ragu, nggak ada. Warm. Short. Lanjut, yang keempat itu adalah ujian lisan. Jadi biasanya aku tuh sebelum ujian tulis adain dulu nih ujian lisan. Oke, mulai ya. What's your name? My name is Zahra. What's your hobby? My hobby is drawing. Where you come from? I come from. Nah, gimana sistem ujian lisannya? Yaitu anak-anak untuk tidak berada di ruangan tersebut gitu. Jadi boleh mainlah kemana aja gitu. Terserah, ada yang mau naik ke rumah pohon, ke saung, atau ke bukan danau, balong gitu sambil lihat ikan. Terus ada yang mungkin mau manjat pohon. Tidak lah, nggak mungkin. Oke, ya apapun itulah pokoknya ya, sebelum mereka dipanggil namanya untuk menghadap ke aku nih, mereka bubar dulu gitu ya. Nanti namanya dipanggil satu-satu kayak gitu. Jadi yang diujiankan adalah kita speakingnya gitu. Kelima yaitu ujian tulis. Ketika semuanya selesai ujian lisan, maka anak-anak dipanggil semuanya untuk masuk ke kelas gitu ya, untuk melaksanakan ujian tulis gitu. Mungkin kalau misalnya ujian tulis ini variatif ya, ada yang ngeprint dulu tutornya, terus atau misalnya ada yang didikte soalnya, atau ada yang ditulis di papan tulis gitu untuk soalnya mereka, jadi tinggal jawab aja gitu, terserah.
ya aku udah lakuin itu semua ya. Ada yang pernah aku print, ada yang aku dikte dulu pas ujian tulis, ada yang aku tulis di depan, mereka langsung isi jawabannya, kayak gitu. Variatif, terserah kalian untuk soal ujian ini. Oke, so next 6 itu adalah periksa hasil ujian bersama-sama gitu. Karena biasanya anak-anak itu kayak nggak sabar pengen tahu berapa sih nilai hasil ujian aku gitu. Makanya aku adain untuk periksa hasil ujian saat itu juga gitu, tapi ditukar sama temennya. Aku kayak kocok gitu hasil kertas ujiannya, aku bagiin ke anak-anak, tapi bukan megang atas namanya sendiri gitu, bukan kertasnya sendiri gitu ya. Yang benerin, yang salah disalahin gitu. Jadi semuanya dilakuin di kelas. Itu tuh ketika sudah diperiksa nih kertas ujiannya, kan langsung dapat hasil kan. Biasanya kita tuh di Minomi Course kalau ada anak yang nilainya ke 1, ke 2, ke 3 itu maksudnya lebih besar di antara yang lain, biasanya aku langsung kasih reward ke mereka. Contoh kayak coklatos 2 lah, atau mereka tuh sudah senang kayak kasih kayak gitu. Atau es kebo 2 misal gitu ya. Es kebo, kamu tahu gak sih es yang di plastik dikenyot-kenyot kayak gitulah. Terus ciki, ya apapun itulah, mereka tuh ngerasa bahwa hasil dari ujiannya itu dihargai sama tutor, atau kayak hasil dari belajarnya waktu semalam itu dihargai sama tutor gitu. Bikin gitu mereka tuh, aduh seneng banget sih aku belajar, aku seneng banget sih semalam aku berusaha, dan hari ini gitu aku dikasih reward hadiah lah ya sama tutor aku, ciki 5 misal, kayak gitu-gitu loh teman-teman. Ya bebas lah ya terkait dengan hadiah itu. Oke, kita lanjut yang ke-6. Salah. Kita lanjut ke yang ke-7. Yang ke-7 adalah ini sesi dimana biasanya adik-adik sangat antusias dan menunggu-nunggu waktu ini, yaitu adalah tuker kado gitu teman-teman. Kita biasanya ngadain tukar kado. Jadi anak-anak tuh bikin kado satu-satu nih, aku kumpulin di depan gitu di meja aku. Terus nanti aku panggil namanya satu-satu, Sila misal, majulah ke depan, nanti pilih. Tapi mereka nggak lihat gitu, jadi kayak kadonya ada di belakang gitu ya. Nanti aku contohin videonya di sini. Nanti pilih, jadi kayak diacak terus sama teman-temannya gitu, biar dapatnya biar nggak dapat punya kadonya sendiri, kayak gitu loh teman-teman. Dan ya seru sih, memang tuker kado tuh bukan hanya anak-anak ya yang kayak penasaran, aku sendiri juga penasaran aku dapat apa ya gitu. Maksudnya kayak aku dapat punya siapa nih, punya muridku, ternyata dapat apa gitu, seru banget kan. Oke, kita kayak kesurupan dah gue. Oke, kita lanjut yang ke-8, yaitu adalah makan bareng. Aku selalu meninstruksikan sama adik-adik kalau ketika ujian itu bawa bekal gitu ya, bawa nasi masing-masing, karena bakal namanya orang berpikir kan, maksudnya menguras otak lah ya, jadi perut juga ikut lapar gitu. Jadi biasanya habis ujian kita makan bareng gitu. Ya seru banget sih, asli seru-seru. Walaupun kadang misalnya saat itu aku nggak ngerasa lapar, ya udah aku moto-motoin anak-anak aja gitu loh teman-teman. Oke, mantul. Yang ke-9 ini terakhir ya. Jangan lupa untuk berdoa, karena ketika kita membuka acara dengan berdoa, ya otomatis nutupnya atau mengakhiri acaranya juga dengan berdoa kembali gitu. Oke, before we end our lesson today, let's pray by our religion, kayak gitu misalnya. Oke, berdoa menurut ajarannya masing-masing sih pokoknya ya teman-teman. Dah segitu aja lah ya, mantul. Bikin anak-anak tuh gimana sih? Aduh pengen ujian tiap hari. Ya kali ya tapi seru gitu. Makanya anak-anak tuh di Minomi Course pada betah gitu. Selain dengan sistem belajarnya yang insya Allah menarik gitu, dengan pelayanannya juga ya fun, ya insya Allah lah ya, amin. Oke, thank you, jangan lupa untuk subscribe. Bye, see you in the next video.